dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Puji nama Tuhan. Saya mengucapkan selamat sore, selamat beribadah bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, juga yang mengikuti ibadah ini secara langsung lewat radio, video, internet. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, biarlah damai sejahtera dan bahagia dari Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji nama Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita bernyanyi dari nyanyian tambahan nomor 7, Indah Bersamamu. Nyanyian tambahan nomor 7. Dekat palaku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku, sepanjang hidupku hanya dekat padamu, hanya dekat padamu. Kekuatan baru, kaulah perlindunganku, keselamatan. Sama-sama kita bangkit berdiri. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Doa pembukaan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ku ingin selalu bersekutu dengan nyanyian tambahan nomor 7, hadiratmu. Biarkan rohmu dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Terus sekali lagi, haleluya. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya. Biar ini menjadi pengakuan dan pengalaman kami bersama. Saat kami datang kepadamu, sungguh-sungguh kami dekat kepadamu Tuhan. Sungguh-sungguh keadaan yang paling indah yang bisa kami alami dalam ibadah pelayanan semacam ini Tuhan. Supaya mendorong kami lebih hari lebih dekat kepadamu, lebih indah hidup kami sampai kepada kesempurnaan. Terima kasih. Namun banyak kekurangan kelemahan kami, ampuni dosa kami, sucikan oleh darah-Mu, dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari pimpinan pujian musik, singer, sound system, komputer, kami seluruh jemaat kaum muda remaja diurapi oleh Tuhan. Baik di sini WN4 Surabaya, Suprapto 2 ABC Medan,
Patra Kuningan 14, Pak Jakarta, dalam negeri, luar negeri, dalam bahasa Indonesia, Inggris, urapi semua Tuhan. Mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Suasana surga, kesukaan surga ada di tengah kami Tuhan. Urapi juga kesaksian untuk memuliakan Tuhan, tapi juga menjadi berkat bagi kami semua. Urapi pemberitaan firman Tuhan, sungguh-sungguh adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Oh, mujizat pasti terjadi di tengah kami Tuhan. Pembaruan hidup, pertolongan Tuhan makin nyata sampai kesempurnaan. Saudara-saudara masih dalam perjalanan, serta lindungi, tiba di tempat ini dengan selamat sehat, tidak kurang apapun Tuhan. Yang sudah undur tarik kembali, oh jiwa baru pertambahkan, gembalakan kami semua. Pakai kami jadi saksi-Mu, membawa jiwa-jiwa baru datang kepada-Mu Tuhan, membalaskan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lindungi kami, gedung yang dipakai di sini, Surabaya, Medan, Jakarta, lindungi dengan darah-Mu. Kendaraan-kendaraan roda 2, roda 4, saluran internet, listrik, AC, semua lindungi dengan darah-Mu. Segala kuasa iblis setan masih coba mengganggu, merintangi lewat saat kami akan berangkat, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah, kami usir semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan, tolong kami. Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Mbak. Puji nama Tuhan, kita akan memuji memuliakan nama Tuhan, kita akan bersuka cita, kita naikkan pujian kita dari nyanyian tambahan nomor 64. Nyanyian tambahan nomor 64, Tuhan hadir. Hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang tinggikan. Sama-sama kita bangkit berdiri. Hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali. Kita lanjutkan pujian kita dari nyanyian rohani 211. Nyanyian rohani 211. Puji Yesus. Dia yang menyembuhkan, Dia yang menyembuhkan kita, Dia yang melepaskan kita, Dia yang menguatkan kita. Haleluya. Yesuslah kekuatan, Yesuslah kekuatan kita, Yesuslah benteng hidup kita, Yesuslah pembebas kita. Puji dari atas kembali, sama-sama kita bangkit berdiri.
Dia yang menyembuhkan kita. Dia yang menyembuhkan kita. Dia yang melepaskan kita. Dia yang menguatkan kita. Haleluya. Yesuslah kekuatan kita. Yesuslah benteng hidup kita. Yesuslah pembebas kita. Puji, puji, puji Yesus. Biar gunung-gunung beranjak. Biar gunung-gunung beranjak. Angin topan datang menderu. Kuasanya membangkitkan kita. Biar gunung-gunung beranjak. Biar gunung-gunung beranjak. Angin topan datang menderu. Kuasanya membangkitkan kita selamanya. Puji nama Tuhan. Inilah kekuatan kita, terlebih kehidupan kita kaum muda yang hidup di akhir zaman ini, yang ditanda dengan banyak persoalan yang kita hadapi. Tetapi biarlah semuanya kita bawa kepada Tuhan. Lewat kita bisa menyembah kepada Tuhan, selalu mengucap syukur. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita semuanya. Puji nama Tuhan. Saya membuka ruang kesaksian bagi saudara-saudara yang menyaksikan kemurahan Tuhan. Tempat di depan saya persilakan. Sambil menunggu kita bernyanyi dari nyanyian Tetap Hatiku Bersyukur. Ku bersyukur selalu dalam kelemahanku. Ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Ku bersyukur selalu. Ku bersyukur selalu dalam kelemahanku. Ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Saat keadaanku tak sejalan denganku, tetap hatiku bersyukur. Kau Tuhan yang terbaik. Saat sekelilingku, saat sekelilingku tak mengerti hidupku, tetap hatiku bersyukur. Kau Tuhan yang dari atas kembali. Ku bersyukur selalu. Ku bersyukur selalu dalam kelemahanku. Ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Ku bersyukur selalu. Ku bersyukur selalu dalam kelemahanku. Ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Saat keadaanku tak sejalan denganku, tetap hatiku bersyukur. Kau Tuhan yang terbaik. Saat sekelilingku, saat sekelilingku
Tuhan yang terbaik. Puji nama Tuhan. Kita melanjutkan pujian kita dari nyanyian rohani 247. Nyanyian rohani 247. Sementara kita menaikkan pujian ini, vokal grup saya persilakan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Nyanyian rohani 247. Sudahkah kita siap sedia? Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Dari atas kembali. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernapas di dalam dunia. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernapas di dalam dunia. He's able, more than able, to accomplish what concerns me today. He is able, more than able, to handle anything that comes my way. He is able, more than able, to do much more than I could ever dream. He is able, more than able, to make me what He wants me to be. Yesus sanggup, sungguh sanggup memenuhi tiap keperluanku. Dia sanggup, sungguh sanggup menyelesaikan pergumulanku. Yesus sanggup melakukan jauh lebih dari yang kupikirkan. Yesus
to accomplish what concerns me today. He is able, more than able, to handle anything that comes my way. He is able, more than able, to do much more than I could ever dream. He is able, more than able. Tuhanlah pertolonganku dan perlindunganku, menghadapi badai hidup, Dia pengharapanku. Yesus sanggup melakukan jauh lebih dari yang kupikirkan. Yesus sanggup menjadikan hidupku seturut kehendak-Nya. Yesus sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup. Puji nama Tuhan, kita sudah banyak memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah pujian kita berkenan kepada Tuhan. Tiba saatnya bagi kita pada saat ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan seluruh kehidupan kita. Kita bernyanyi dari nyanyian Psalm nomor 141. Psalm 141, berfirmanlah ya Yesus. Berfirmanlah ya Yesus, ku mau mendengarkan. Berfirmanlah ya Yesus, hilangkan bait yang kedua, berfirmanlah ya Yesus. Berfirmanlah ya Yesus, sucikan hatiku. Berfirmanlah ya Yesus, menangkan hidup. Berfirmanlah, berfirmanlah, ya berfirmanlah. Inilah doaku, kehendak-Mu ku mengerti. Berfirmanlah ya Yesus. Bait yang ketiga, sama-sama kita bangkit berdiri. Berfirmanlah ya Yesus, ku serahkan hidupku. Berfirmanlah ya Yesus, sekarang ku milikmu. Pilihan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Berfirman
berfirmanlah, ya berfirmanlah. Inilah doaku, kehendakku, ku mengerti, berfirmanlah ya Yesus. berfirmanlah, ya berfirmanlah. Inilah doaku, kehendakku, ku mengerti, berfirmanlah ya Yesus. Ayat yang ketiga. Berfirmanlah ya Yesus, ku serahkan hidupku. Berfirmanlah ya Yesus, sekarang ku milikmu. Berfirmanlah ya berfirmanlah, inilah doaku, kehendakku, ku mengerti, berfirmanlah ya Yesus. Sekali lagi kita mengatakan, berfirmanlah ya berfirmanlah, inilah doaku. Haleluya, haleluya. Kehendakku, ku mengerti, berfirmanlah ya Yesus. Haleluya. Haleluya. Itulah kerinduan hati kami bersama Tuhan. Biarlah Engkau berfirman kepada kami semua. Engkau menyatakan kehendak-Mu atas kehidupan kami Tuhan. Supaya kami selalu berada di dalam rel kehendak-Mu. Sekalipun bertentangan dengan daging kami. Tapi kami percaya akan membawa kami sampai kepada, oh Tuhan, pelabuhan atau stasiun damai sejahtera Tuhan. Yerusalem yang baru Tuhan. Terima kasih, nyatakan firman-Mu bagi kami semua. Dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai hamba mampu menyampaikan firman dengan jelas, benar dan murni. Sesuai kehendak-Mu dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini, Jalan WR4 Surabaya, Suprapto 2 ABC Medan, Patra Kuningan 14 Jakarta, yang juga Tuhan yang tergembala jarak jauh, karena Tuhan, karena keadaan, karena pengajar benar di dalam negeri, luar negeri, semua Engkau urapi, mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktikkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, sehingga sungguh nyata saat ini firman dan Roh Kudus adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Engkau sanggup mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami semua Tuhan. Terima kasih, dan kami tidak akan ragu mengangkat dua tangan kami kepadamu, hanya menyembah-Mu Tuhan, menyerahkan hidup kami, oh Tuhan, segala aspek kehidupan kami, sampai menyerahkan setiap denyut nadi kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau memeluk kami, Engkaulah yang menentukan yang terbaik bagi kami, Engkau yang memberi jaminan kepastian yang terbaik hidup sekarang sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Segala
kuasa iblis setan yang selalu mengganggu, menggoda, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami usir semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia dari Tuhan selalu dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Kita berada dalam Injil Lukas 14 ayat yang ke-25 sampai ayat 35. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Jadi judulnya ini pengikutan kepada Yesus. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Ya, kita berikan satu kalimat, pengikutan kepada Yesus. Pengikutan kepada Yesus. Ya, sudah kita pelajari 25 sampai 27 itu langkah-langkah pengikutan kepada Yesus. Ya, menyangkal diri, memikul salib, baru mengikut Yesus. Langkah-langkah pengikutan kepada Yesus. Kemudian ayat 28 sampai 35 itu praktek pengikutan kepada Yesus. Praktek pengikutan kepada Yesus. Ya, nomor 1 yaitu di ayat 28 ya, kita baca. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau uangnya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, 29, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Ini jadi praktek pengikutan kepada Yesus ayat 28 sampai 29 ini yang pertama, yaitu mendirikan menara, membangun menara. Bagikan mendirikan menara, membangun menara. Ya. Sabtu yang lalu kita sudah membahas menara itu tempat berjaga-jaga. Jadi kita berjaga terhadap kemunafikan. Justru terjadi di dalam rumah Tuhan. Saya hamba Tuhan bisa munafik seperti Imam Eli. Ya, hanya kepentingan jasmani, tidak memberi makan jemaat, bular matanya, dan seterusnya. Nah, itu Imam Eli. Tapi hati-hati, nah, justru imam-imam, nah, pelayan Tuhan seperti Hofni dan Pinehas. Hati-hati, ya, seperti Hofni dan Pinehas. Itu kemunafikan yang terjadi di bait Allah. Itu ya, sudah kita pelajari. Sekarang maju satu lagi, mendirikan sebuah menara. Menara itu bangunan yang ke atas. Ya, saya katakan ada hubungan dengan langit ke atas. Nah, itu. Ya, jadi menara, mendirikan sebuah menara. Menara itu sama dengan bangunan yang ada hubungannya dengan langit, dengan surga kalau rohani. Nah, yang ada hubungannya dengan langit, dengan surga. Artinya secara rohani menara ada hubungan dengan langit, dengan surga. Ya, secara rohani, ya, secara rohani yaitu ya, kita harus masuk dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Itu yang ada hubungan dengan surga. Saja, pembangunan apa ada hubungan dengan surga? Nah, kalau yang lain cuma dengan dunia, ya, tapi satu pembangunan yang ada hubungan dengan surga, artinya kita harus masuk pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Tubuh itu istri, mempelai wanita surga. Pembangunan tubuh Kristus yang sempurna, mempelai wanita surga yang layak untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan-awan yang permai. Nah, yang layak menyambut kedatangan Yesus kedua kali dalam kemuliaan sebagai Raja, mempelai pria surga di awan permai. Nah, sehingga kita masuk perjamuan kawin anak domba, nikah yang rohani.
kita masuk Firdaus 1000 tahun damai. Kita masuk Yerusalem baru, kerajaan surga yang kekal. Kerajaan surga yang kekal. Ya, itu tidak binasa, tidak dikuasai maut, tidak binasa. Masuk kerajaan surga yang kekal, tidak binasa, tidak dikuasai maut. Nah, ini yang ada hubungan dengan surga, membangun menara. Jadi jangan lupa kita bisa membangun suatu sekolah, ya, membangun kehidupan kita lewat sekolah. Nah, tapi itu jasmani, lewat kerja itu yang jasmani. Ya, jangan lupa menara, membangun menara. Nah, ini yang ada kaitan dengan surga, yaitu kita harus masuk dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus sempurna. Mempelai wanita itu yang siap menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai, masuk perjamuan kawin anak domba, kemudian Firdaus 1000 tahun damai sampai Yerusalem baru, kerajaan surga kekal. Kita tidak binasa, tidak dikuasai oleh maut. Nah, semoga kita bisa mengerti. Nah, Matius 16 ayat 18, ini anggarannya, berapa biayanya? Kalau membangun rumah biasa ada anggarannya berapa miliar, berapa juta, sampai selesai berapa? Gereja ini sampai selesai berapa? Kira-kira begitu yang jasmani. Tapi yang rohani juga ada anggarannya. Pembangunan tubuh Kristus juga ada anggarannya. Dan aku pun berkata kepadamu, kepada Petrus, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Jemaat itu tubuh Kristus, jemaat Tuhan itu tubuh Kristus, dan alam maut tidak akan menguasai sampai selesai, sampai hidup kekal. Maut tidak menguasai hidup kekal. Jadi anggaran pembangunan tubuh Kristus yang sempurna, yang sempurna adalah batu karang. Ya, anggaran pembangunan tubuh Kristus yang sempurna sampai selesai, adalah batu karang atau gunung batu. Batu karang atau gunung batu. Batu karang atau gunung batu. Semoga kita bisa mengerti. Ini anggarannya, batu karang atau gunung batu. Nah, kalau kita mau masuk pembangunan tubuh Kristus sampai sempurna, sampai selesai, jangan sampai baru bangun dasar sudah stop. Ya, banyak kaum muda ikut Korea berhenti, stop. Nah, itu namanya anggarannya tidak cukup. Maka dia akan diejek, dipermalukan. Diejek itu dipermalukan, hidupnya dipermalukan nanti, telanjang dipermalukan. Nah, jangan sampai ya. Jadi anggarannya harus cukup, yaitu batu karang, gunung batu. Anggaran pembangunan tubuh Kristus yang sempurna sampai selesai adalah batu karang, bukan uang berapa juta, bukan, batu karang, gunung batu. Nah, pengertian batu karang atau gunung batu. Satu pengertian A, Mazmur 19 ayat yang ke-15. Mazmur 19 ayat 15. Mazmur ya. Mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku. Ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Nah, ini. Jadi gunung batu itu Yesus sebagai penebus. Penebusku, gunung batu itu penebus. Jadi pengertian gunung batu yang pertama yaitu Yesus sebagai penebus. Bagaimana dia menebus? Mati di kayu salib. Yesus sebagai penebus sama dengan korban Kristus di kayu salib. Kalau di perjanjian baru disebut batu penjuru. Nah, sama itu, batu karang, gunung batu, batu penjuru sama. Itu saja, batu yang indah, batu yang mulia dibuang oleh tukang bangunan. Disalib menjadi batu penjuru, gunung batu, batu karang sama. Anggaran untuk membangun tubuh Kristus. Nah, saudara, semoga kita bisa mengerti. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. Bergembiralah 1 Petrus 2 ya, 1 Petrus 2 ayat
6 sampai 7. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak diejek, tidak dipermalukan. Tadi kalau anggarannya cukup, ya, selesai pembangunan menara, tidak diejek, tidak dipermalukan kita. Batu penjuru, kalau dasarnya batu penjuru tidak diejek, tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan batu sandungan. Batu penjuru. Jadi saudara, ini tidak akan dipermalukan. Kalau dasar pembangunan tubuh Kristus adalah batu penjuru, gunung batu, korban Kristus, maka kita tidak akan dipermalukan, tidak akan telanjang, tidak akan berhenti di tengah jalan. Tidak, kalau bahasa Jawa ini ya, mohon maaf, tidak mangkrak, tidak mangkrak, ya betul ya, mangkrak itu ya, bangunan tidak selesai itu mangkrak. Doakan ini juga ya, bangunan gereja, kaum muda di Surabaya, Medan, Jakarta, doakan juga kami yang membangun di Malang, jangan mangkrak. Ya. Itu nanti malu, bangun tapi tidak selesai-selesai mangkrak. Itu ya, didoakan. Itu yang jasmani, apalagi yang rohani. Ini tidak akan berhenti di tengah jalan. Ya, tidak akan dipermalukan, tidak akan berhenti di tengah jalan sampai sempurna. Tidak dikuasai alam maut, tidak binasa. Ini dasar, ini pembangunan dasar. Ya, jadi batu karang, gunung batu ini dasar, pembangunan dasar. Yesus sebagai penebus ini dasar, pembangunan dasar. Ya, korban Kristus tidak akan dipermalukan sampai selesai, sampai sempurna. Ya, 1 Petrus 1, 18, 19. Apa artinya ini? Kita membangun dasarnya dulu, pembangunan dasar di atas korban Kristus, di atas batu karang, batu penjuru, korban Kristus. Pembangunan dasar di atas batu karang, batu penjuru, korban Kristus. Artinya apa? 1 Petrus, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda, tak bercacat. Jadi artinya, jadi kita harus mengalami ini, membangun dasar korban Kristus. Nah itu, jadi kita harus mengalami penebusan oleh darah Yesus. Ayat 18, mengalami penebusan oleh darah Yesus. Nah, dari apa? Penebusan oleh darah Yesus, kelepasan ya, oleh darah Yesus, penebusan oleh darah Yesus, korban Kristus, kelepasan dari dosa-dosa warisan. Hati-hati, dosa yang diwariskan oleh orang tua. Mulai dari Adam Hawa itu, nenek moyang diwariskan oleh nenek moyang, mulai Adam dan Hawa mewariskan dosa. Hati-hati ya, dosanya Adam Hawa ini dosa tidak taat. Hati-hati, dosa tidak taat ini warisan yang kuat sampai hari ini. Hati-hati ya, dari Taman Eden sampai hari ini dosa tidak taat. Juga dosa warisan mungkin ya, pekerjaan-pekerjaan orang tua yang nenek moyang orang tua, kakek nenek mungkin yang tidak benar dan lain sebagainya. Nikah yang tidak benar jangan ditiru. Oh, orang tua saya kawin cerai om, jadi boleh saya bebas saja. Jangan ditiru, tuh dosa warisan. Termasuk dosa adat istiadat yang tidak sesuai dengan firman Allah. Ya, kamu harus gini supaya selamat. Ya, dan lain sebagainya, supaya diberkati. Wah, itu sudah melawan. Ada itu harus lepas gitu. Tuhan membenci itu semua, cemburu Tuhan. Cemburu Tuhan seperti alam basrah, ya, neraka. Tidak selesai nanti bangunannya, dipermalukan. Nah, itu harus berani kita lepas oleh kekuatan darah Yesus. Dosa warisan, dosanya sendiri lewat angan-angan,
pikiran dosa, perbuatan dosa, perkataan dosa harus lepas. Nah, dilepaskan semua. Ini membangun dasar, ya, di atas korban Kristus. Dasar dari tubuh Kristus itu menara di atas korban Kristus. Jadi kita harus mengalami penebusan oleh korban Kristus. Ya, dari dosa warisan, dosa sendiri, angan-angan dosa, perbuatan, perkataan dosa, sehingga kita bisa hidup dalam kebenaran. Kita hidup dalam kebenaran, ini gunung batu. Kita hidup dalam kebenaran. Kita hidup dalam kebenaran. Sehingga kita berpegang teguh pada firman pengajaran. Itu gunung batu juga. Kita berpegang teguh, sudah hidup benar, itu tahu yang benar semuanya. Sehingga kita berpegang teguh pada firman pengajaran yang benar. Ya, itu gunung batu, firman pengajaran yang murni itu, ya itu gunung batu. Ya, gunung batu juga, firman pengajaran yang benar, yang murni, yang tidak berubah, itu saja, yang tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lama. Itu di 2 Samuel 22 ayat 31-32. Adapun Allah jalannya sempurna. Sabda Tuhan itu murni. Sabda Tuhan itu benar, murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang berlindung pada. Sebab siapakah Allah? Allah itu ya firman, pada mulanya adalah firman. Firman bersama Allah, firman itu Allah. Jadi firman yang murni itu Allah. Siapa Allah selain Tuhan, dan siapa gunung batu selain dari Allah kita. Jadi Allah gunung batu, Allah itu pengajaran yang benar, gunung batu juga. Nah, ini berdiri di atas gunung batu. Dasar, membangun dasar di atas gunung batu korban Kristus. Yaitu kita mengalami penebusan dari dosa, hidup benar, dan kita berpegang teguh pada firman pengajaran benar. Itu gunung batu. Ya, berpegang teguh pada pengajaran yang benar. Semoga kita mengerti. Nah, ini kita membangun alas yang abadi. Tidak mungkin tidak selesai, tidak mungkin rubuh. Alas yang abadi. Amsal 10:25. Kalau hidup benar, pegang teguh pengajaran benar, hidup benar, semua aspek hidup kita benar, pegang teguh pengajaran benar, kita membangun alas yang abadi, tidak rubuh, tidak berhenti di tengah jalan. Bila taufan melanda, lenyaplah orang fasik. Tetapi orang benar adalah alas yang abadi, dasar yang abadi, yang kekal. Hidup benar, pegang teguh pengajaran yang benar. Nah, kalau tidak sesuai pengajaran yang benar, jangan. Dalam bidang apapun, mau kerja, mau ini, mau jodoh, mau apa, jangan. Kalau tidak, itu bukan di atas dasar batu karang, di atas pasir. Kelihatan hebat, brus, habis. Jangan dipaksakan. Semoga kita bisa mengerti. Tuhan tolong kita semua. Alas yang abadi. Kalau orang benar membangun alas yang abadi. Tidak goyah, tahan uji. Tidak goyah, tidak goyah, tidak rubuh oleh apapun. Malah kita diberkati, dipagari dengan berkat dan anugerah Tuhan. Mazmur 5:13 itu orang benar. Dipagari dengan berkat dan anugerah Tuhan. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Nah, ini satu, kita dipagari dengan berkat anugerah Tuhan. Semoga kita bisa mengerti. Itu benar, itu berkat. Kalau tidak benar, kutukan. Nah, dipagari berarti kutukan tidak bisa menjamah kita. Bebas dari kutukan, sekalipun seluruh dunia sudah dikutuk. Tapi kalau kita hidup benar, pegang teguh pengajaran, membangun tubuh Kristus di atas alas batu karang, gunung batu, alas abadi. Tidak bisa, kutukan tidak bisa menembus. Kita diberkati, bebas dari kutukan, bebas dari hukuman, kebinasaan. Semoga kita mengerti. Itu yang pertama. Saja pengertian gunung batu, ini anggarannya. Jadi anggaran gunung batu, Yesus penebus untuk bangun dasar. Nah, fondasi kita sudah
Dulu fondasi sekian berapa ratus juta sudah dibayar yang jasmani. Rohani kita juga membangun dasar, itu korban Kristus, penebusan oleh korban Kristus. Ya. Kita hidup benar, pegang teguh pengajaran benar, itu membangun alas abadi, tidak rubuh, tidak terkutuk, tidak hancur, diberkati sampai kekal selamanya. Ya, diberkati, dipagari dengan berkat. Kutukan tidak bisa menjamah, hukuman tidak bisa menjamah. Ya, Tuhan tolong kita. Yang kedua, Kejadian 49 ayat yang ke-24. Kejadian 49 ayat 24. Namun panahnya tetap kokoh, lengan tangannya tinggal lihat oleh pertolongan yang maha kuat, pelindung Yakub, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel. Gunung batu itu gembala, Yesus sebagai gembala. Gunung batu, Yesus sebagai gembala. Ini anggaran gunung batu, Yesus sebagai, ini pembangunan tiang. Jadi saya sudah alas pembangunan tiang. Tadi boleh ya di gunung batu itu Yesus penebus sama dengan pembangunan dasar. Anggarannya korban Kristus, itu pembangunan dasar alas abadi. Jangan dasar saja, tadi sudah membangun dasar lalu tidak selesai. Wah, jangan banyak hanya diterangkan, ayo kita diberkati, hanya membangun dasar, tidak lanjut. Nanti dipermalukan juga. Kalau Tuhan datang tidak dipermuliakan, dipermalukan. Lanjut. Yang kedua sekarang gunung batu sama dengan Yesus sebagai gembala. Ini pembangunan 7 tiang di atas dasar. 7 tiang termasuk tembok-tembok. 7 tiang dan tembok-tembok. Nah, itu pembangunan di atas dasar. Jadi kita harus menjadi kehidupan yang tergembala dengan benar dan baik. Sudah kita ditebus oleh darah Yesus, ya sudah bisa hidup benar, diberkati, lanjutkan membangun 7 tiang dan tembok-tembok. Ya, apa itu di atas? Ya, anggarannya apa? Gunung batu, Yesus sebagai gembala. Anggarannya. Tadi anggarannya Yesus penebus, korban Kristus. Sekarang anggaran membangun tembok lain lagi. Dasar itu berapa ratus juta tempo hari, membangun ininya, tiangnya dengan temboknya ada lagi anggarannya, ada lagi. Gereja ini maksud saya ya, itu gereja di Malang ini ada anggarannya. Nah ini juga membangun tiang-tiang yang rohani, tembok anggarannya beda, yaitu Yesus sebagai gembala gunung batu. Jadi kehidupan kita harus tergembala dengan benar baik, yaitu harus ada di kandang penggembalaan, itu mutlak. Harus selalu berada di kandang penggembalaan, ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Harus selalu berada di kandang penggembalaan, itu tergembala dengan benar baik. Yaitu pertama harus selalu berada di kandang penggembalaan, ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Yang dalam keadaan karena keadaan jarak jauh, karena pengajaran, yang sungguh-sungguh. Saya tidak bisa lihat saudara, saudara tidak bisa lihat saya. Bisa ya, lihat ya dari televisi. Saya tidak bisa lihat saudara, tapi kita lihat Tuhan. Tidak bisa lihat saya secara langsung, kita lihat Tuhan. Nah, Tuhan yang menilai semua. Ya, sungguh-sungguh. Yang sungguh-sungguh. Nah, ini. Ya. Kalau sungguh-sungguh biar jarak jauh, mau pakai majalah, mau pakai apa, mendengar firman itu ada di 1 Tesalonika ya, itu mau pakai tulisan, mau pakai ya lisan secara tulisan, secara ini, yang penting sungguh-sungguh bisa menikmati. Nah, saya ada kesaksian seorang ibu di Medan. Nah, dulu Om belum datang ke Medan tiap minggu, ya, jadi masih 1 bulan setelah fellowship. Nah, jadi selalu siaran langsung terus, siaran tunda, bukan langsung, malah tunda ya, pakai VCD itu, ya siaran tunda semuanya itu. Tapi berkumpul. Lalu seorang ibu, suaminya mau ikut, ya.
saya ikut coba, saya mau lihat apa kalian ini. Tuh. Karena dia dulu berasal dari gereja lain, tapi ibu ini aku ke sana saja. Nah, terus aku mau lihat. Nah, wah, sudah langsung gemeter. Waduh, kalau tahu udah ada pendetanya, ngamuk pasti suami saya. Begitu anggapannya, pasti ngamuk dia. Ya, pasti aku dimarahi. Udah ada pendeta datang, cuma lihat televisi. Ya, nah itu. Tapi apa daya? Ya, harus ikut, ya ikut. Tidak disangka pulang setelah, oh aku pindah sini aja. Sampai hari ini sudah jadi imam-imam dan lain. Jadi istrinya ketakutan, wah pasti aku dimarahin. Ya, tidak boleh lagi pergi. Nah, tapi justru dia lihat langsung pulangnya, saya pindah sini aja, saya ikut kamu aja. Ya, lo bayangkan, karena kesungguhan saja. Sekalipun kita bertatap muka begini, kalau tidak sungguh-sungguh ya sama aja. Nanti seperti Hofni Pinehas malah. Nah, sama aja, mau apapun pemberitaan firman itu, ya tergantung kita. Ya, tergantung kita. Nah, dalam keadaan terpaksa, karena keadaan, ya Rasul Paulus menuliskan juga. Karena keadaan ini secara lisan, secara tulisan, ya pemberitaan firman. Yang penting kita diurapi, sungguh-sungguh kita bisa menikmati. Nah ini, jadi tergembala dengan benar baik, yaitu selalu berada di kandang pengembalaan dalam 3 macam ibadah. Kedua, taat dengar-dengaran pada suara gembala itu. Lewat ketekunan dalam 3 macam itu. Ya, taat dengar-dengaran pada suara gembala lewat ketekunan dalam 3 macam ibadah. Nah, itu. Semoga kita mengerti itu. Ayatnya di 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-15. 2 Tesalonika 2:15. Jadi sekalipun yang siaran langsung jangan kecil hati karena keadaan memang. Karena wah ada pengajaran di semua, ini pengajaran benar. Ya banyak di luar negeri di mana, jangan kecil hati. Sama, ini tulisan Rasul Paulus. Ini firman Allah. Sebab itu berdirilah teguh. Berdirilah teguh. Berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan langsung. Lisan itu ya. Lisan itu ngomong gini ya. Maupun secara tulis majalah aja bisa. Ya orang-orang baca majalah, wah minta majalahnya. Bisa, lewat apa saja. Yang penting kesungguhan. Bisa terima firman. Karena keadaan ya, dan karena pengajaran benar. Nah, karena keadaan memang tidak ada. Ya mau apa lagi. Nah, tapi kalau di Malang ya, ada di sini, di sana ada ya masuk. So, ya, kalau ada yang benar ya, nah, Tuhan memberkati kita semua. Nah inilah, jangan kecil hati. Apapun caranya, yang penting ada Roh Kudus, kita taati. Ini tergembala. Ini tergembala. Ya, semoga kita bisa mengerti sampai taat dengar-dengaran pada suara gembala yang ya, disampaikan dalam 3 macam ibadah itu dalam kandang penggembalaan. Nah itu. 1 Petrus 1:22. Nah, kalau kita sudah taat, kita disucikan. Nah ini, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, firman pengajaran benar. Nah ini, taat dengar-dengaran pada suara gembala itu firman pengajaran benar. Kalau kita taat, maka kita akan disucikan. Ya, dibangun, disucikan. Hidup dalam kesucian itu sama dengan dibangun. Nah tadi dasar, ditebus itu dasar. Ingat ya, ditebus darah Yesus membangun dasar, hidup benar, lepaskan dosa. Nah sekarang setelah tergembala disucikan, hidup suci itu dibangun. Disucikan itu dibangun. Nah, makanya firman penggembalaan itu berurutan. Seperti membangun, di atas dasar ngecor tiang. Jangan setelah tiang, mau taruh atap. Makanya itu firman penggembalaan berurutan. Ngerti ya? Nah, ngecor tiangnya, bikin temboknya, dan seterusnya. Makanya berurutan terus. Nah itu kita dibangun, disucikan, dibangun. Dibangun, ya. Itu kita sedang dibangun. Nah, 7 tiang itu sudah dibangun. Kisah Rasul 20, 28, 32,
33, 32, 33, 35. Karena itu jagalah dirimu, jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik gembala untuk menggembalakan jemaat. Ini penggembalaan yang diperoleh dengan darah anaknya sendiri. Jadi jangan main-main dalam penggembalaan. Saya sebagai hamba Tuhan tidak boleh main-main. Kalau main-main nasibnya menginjak-injak darah Yesus. Karena penggembalaan itu harganya darah Yesus. Nah, domba-domba itu harganya darah Yesus. Kita semua. Kalau main-main nasibnya seperti Imam Eli. Bular matanya, patah lehernya, habis. Kalau kaum muda main-main juga, sidang jemaat main-main dalam penggembalaan. Seperti Hofni dan Pinehas. Hancur lebur. Betul-betul hancur lebur. Sampai Ikabod betul. Tidak mengalami kemuliaan, malah dipermalukan, diejek. Hancur. Ya, jangan main-main ini ya, sungguh-sungguh. Nah, dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia. Firman penggembalaan itu firman kasih karunia dari surga. Tidak bisa dipelajari di mana-mana. Firman kasih karunia hanya dipelajari di bawah kaki Yesus dari surga. Ya, yang berkuasa membangun. Nah, membangun itu menyucikan kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Membangun, menguduskan sama. Terus perak atau emas dan pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun. Dalam segala sesuatu telah aku beri contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita membantu orang lemah, dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, karena ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi ini membangun, kita disucikan dibangun, ya, membangun 7 tiang dan tembok-tembok, itu saja membangun. Nah, penyucian dalam penggembalaan itu sampai penyucian dari keinginan. Nah, dalam kandang penggembalaan kita mengalami penyucian dari sampai pada sumbernya dosa, keinginan daging itu sumbernya dosa. Keinginan daging di dalam hati itu sumbernya dosa. Ya, terutama di sini perak atau emas, keinginan akan uang. Nah, itu kikir dan serakah. Keinginan akan uang. Hati-hati, keinginan jahat. Keinginan jahat itu kaitannya dengan keinginan najis. Keinginan najis, dosa makan minum, kawin mengawinkan. Nah, ini harus disucikan. Keinginan akan uang menjadi serakah, kikir serakah. Serakah tidak bisa memberi, kikir mencuri milik Tuhan, milik sesama. Hati-hati, Tuhan tolong kita semua. Nah, ini tidak bisa dibangun seperti Yudas Iskariot, hancur. Nah, kaitannya dengan keinginan najis juga, hati-hati. Hofni Pinehas hancur. Nggak bisa, pemuda merokok, mabuk, narkoba, percabulan lewat tontonan, nggak bisa. Bukan dibangun, dihancurkan. Nah, ya, hati-hati. Jadi penyucian ini. Sampai hasilnya lebih bahagia memberi daripada menerima. Sampai kita bisa memberikan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Lebih bahagia memberi daripada ini hidup suci. Kita bisa memberikan waktu, tenaga, pikiran, keuangan, sampai seluruh hidup kita kepada Tuhan. Nah, itu saja, lebih bahagia memberi daripada menerima. Nah, lanjut, lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Nah, ini Mazmur 84:11. Ini penyucian, ini dibangun. Nah, kita sedang dibangun tembok-tembok. Kemudian tiang-tiang tembok nanti dijelaskan. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Setia. Lebih suka di rumah Tuhan daripada di tempat lain. Nah, itu mengutamakan ibadah pelayanan lebih dari semua. Itu sedang dibangun. Kalau kita merasa rugi, perhitungan untuk beribadah, wah, saja kita kalah terus untuk beribadah, ya, itu belum dibangun. Nah, dibangun, lebih mengutamakan ibadah pelayanan
daripada segala perkara. Ya, semoga kita bisa mengerti. Kemudian tadi 1 Petrus 1, kalau sudah hidup suci sampai lebih bahagia memberi, lebih baik satu hari di ruang itu hidup suci, maka kita bisa saling mengasihi. S2 ini, suci saling mengasihi. Nah, kalau tidak suci, wah saling membenci dan lain-lain. Saling mengasihi. Mari 1 Petrus 1:22, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Ya, kalau kita hidup suci, saling mengasihi tidak sulit. Kalau tidak suci ini yang banyak keinginannya, itu yang tidak bisa mengasihi. Cuma keinginan, hawa nafsu, emosi, ambisi, cuma itu aja. Tapi kalau suci, disucikan sampai pada keinginan, lah sudah yang ada dalam hidup kita kasih, saling mengasihi. Saling mengasihi. Ya, minimal saya sudah katakan, saling mengasihi itu minimal jangan menyakiti orang lain. Siapapun itu. Nah, pembangunan tubuh Kristus ya, dalam nikah, dalam penggembalaan jangan menyakiti. Antar penggembalaan, antar gereja jangan menyakiti. Jangan merugikan orang lain. Nah itu kita harus hati-hati. Nah, secara jasmani aja, waduh akibatnya terludas ya. Om punya pengalaman ini ya, cerita. Nah, satu waktu saya, tidak usah disebut kotanya, tidak disebut ini ya. Nah, jadi biar tidak mereka-reka. Jadi satu waktu saya sudah pernah pakai di suatu gedung yang megah. Yang bagus, nah, kemudian mau pakai lagi, nah, tiap tahun mau pakai lagi. Waduh, saya baca koran orang ini dolarnya banyak sekali, kuat. Jadi dia ketawain, ada krisis-krisis dia ketawa. Kalau kami tidak ada krisis, dolar terus karena dia kirim TKI ke luar negeri, dolar terus, hebat dia. Nah, sudah karena sudah pernah pakai satu kali, diulang pakai. Ya, sudah ada kesesuaian, sudah, ya baik kita bicara lagi. Sudah kurang 2 minggu saya bicara, tidak. Loh, bagaimana? Tolonglah, tidak. Loh, ngomong apa tidak? Waduh, terlalu sekali, keras sekali hatinya. Tidak, ini pembangunan tubuh Kristus sudah kurang 2 minggu menampung orang banyak. Bagaimana? Tapi untunglah saya tidak marah. Loh begini. Tidak. Loh. Nah, itu. Saya ngomong apa? Tidak. Ya tidak bisa apa-apa saya. Cari lain. Dapat. Tuhan tolong. Nah, pembangunan tubuh Kristus tidak bisa dihalangi oleh apa. Nah, kemudian itu kebaktiannya mulai Selasa, Rabu, Kamis. Kemudian Seninnya saya lewat tempat yang ditolak itu. Tidak ada alasan. Loh saya naikkan. Sekian sudah enggak apa-apa. Tidak. Oh ternyata mau dipakai satu partai besar. Karangan bunganya itu dari awal, dari depan itu gedungnya itu panjang ya, halamannya. Dari depan sampai belakang itu karangan bunga semua. Oh makanya aku ditolak. Saya diam. Minggu malam saya lihat. Nah, saya cuma berdoa, karena itu Tuhan, makanya saya mau naikkan, mau ini. Tidak, jawabannya enak aja, gampang aja. Nah itu kaum muda hati-hati ya, kita cuma gampang, enggak, sama orang tua sama enggak. Jangan begitu, bahaya itu. Nah, saya cuma berdoa, karena itu Tuhan, ya saya sudah tahu. Besok pagi saya baca koran pagi-pagi Senin di sini. Loh, enggak jadi. Ketua umumnya dari Jakarta pindah. Wah, sudah ya. Tidak jadi tempat itu dipakai. Tidak jadi. Saya lewat lagi Senin sore, memang tidak ada sudah karangan bunganya. Sudah tidak ada karangan bunga. Loh, jangan main-main. Kalau pembangunan itu baru yang jasmani, apalagi yang rohani. Menyakiti hati orang, ini wah jangan. Gawat. Betul-betul gawat. Gawat. Jangan tidak ada alasan, tidak. Untuk tidak. Alasan dicari-cari, jangan, bahaya.
Ya, Tuhan tolong kita semua. Jangan sampai jasmani, rohani, jangan sampai. Ngeri berhadapan dengan Tuhan. Ngeri sekali. Apalagi yang disakiti diam. Bahaya sekali. Ya, harus hati-hati kaum muda, harus saya juga terhadap jemaat harus hati-hati, di rumah tangga hati-hati. Hati-hati di pergaulan, hati-hati. Ya, Tuhan tolong kita semua. Dan lebih parah lagi, sampai di penjara. Entah berapa bulan di penjara. Mana mungkin orang hebat masuk penjara. Saya sampai bergeleng-geleng kepala. Makanya satu waktu kami di tempat lain luar pulau, lalu kebaktian ketiga, kebaktian sore ya. Tahu-tahu tiba-tiba saya panitia dipanggil. Dak usah ya, kebaktian ini ditiadakan yang sore karena dipakai menteri. Ya, dipakai menteri. Oh, begitu. Nah, saya cuma bupati mau datang, oh ya suruh ke kamar bupati. Ternyata diwakili. Saya cuma bilang, saya cerita soal ini. Duh, jangan main-main. Kalau untuk Tuhan saya mau di penjara, tidak ada masalah. Jangan main-main, tapi saya cerita. Nggak tahu kalau manajer hotelnya yang satu. Manajer hotel hati-hati. Bahaya sekali ini. Orang paling kaya tuh hebat itu. Masuk. Waduh. Takut semua. Jadi menterinya enggak jadi pidato. Datang cuma hello sudah pergi. Biar menterinya saya yang menghadapi. Nanti pokok telat saya masuk. Tidak peduli. Biar jangan menteri, presiden pun tidak peduli. Nah, memang sudah disewa. Tapi jangan main, takut mereka bisa berjalan lancar. Nah ini hati-hati, saling mengasihi. Jangan saling menyakiti. Jangan saling merugikan. Di dalam tubuh mulai nikah, penggembalaan antar, jangan sampai. So berhadapan dengan Yesus sebagai kepala. Mengerikan. Mengerikan. Nah, jangan membalas, lanjut, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu saling mengasihi. Jangan membalas kejahatan dengan, malah harus bisa membalas kejahatan dengan kebaikan. Nah ini orang suci, saling mengasihi. Suci saling mengasihi. Itu sedang membangun. Seperti Yusuf, ini cerita tentang Yusuf, yang tadi kejadian itu tentang Yusuf. Gunung batunya adalah gembalanya. Ini tentang Yusuf. Tentang Yusuf. Nah, sebaliknya kalau suci setia, suci saling mengasihi, kita diberikan jubah indah seperti Yusuf. Itu Efesus 4, 11, 12. Kalau sudah hidup suci, ialah memberikan rasul, ini jabatan pelayanan, ayat 12, untuk memperlengkapi orang kudus, orang suci, bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, semoga kita mengerti. Kalau suci saling mengasihi, kita diberi jabatan pelayanan, dipakai dalam pembangunan, membangun. Nah, jubah indah, hidup kita menjadi indah. Nah itu suci, kalau taat kita suci saling mengasihi, jubah indah. Jangan saling menyakiti, hancur kita ya, ditelanjangi oleh setan. Betul-betul. Nah, Tuhan tolong, mulai dari rumah tangga hati-hati, di penggembalaan saya hati-hati, kita semua hati-hati. Ya, antar penggembalaan, antar gereja sudah lebih baik jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, balas kejahatan dengan kebaikan. Jangan melakukan kejahatan, jangan. Apalagi membalas kebaikan dengan kejahatan, jangan. Wah, setan itu sudah bahaya besar. Ya, Tuhan tolong kita semua. Ini jubah indah. Lalu kalau taat pada firman itu menjadi hikmat. Nah, kalau kita taat kepada firman tadi disucikan, saling mengasihi. Taat pada firman ini digembalakan, firman menjadi hikmat. Taat kepada firman kita mendapatkan hikmat dari surga. Hikmat dari surga. Yakobus pasal 3. Hikmat dari surga. Surat Yakobus pasal yang ketiga. Yakobus pasal yang ketiga. Jadi hati-hati ya terhadap tubuh Kristus ini, kita harus hati-hati.
mulai dalam nikah, dalam penggembalaan antar, jangan sampai terjadi kita saling menyakiti dan rugi. Kalau suami istri menyakiti, rugi dua-dua. Jangan. Nah, kalau satu menyakiti, satu diam. Balas kejahatan dengan kebaikan. Mungkin masih tertolong dia. Mungkin masih tertolong. Ya? Nah, itu. Semoga kita bisa mengerti. Yakobus 3 ayat yang ke-13. Ya, mulai. Ya. Atau langsung ayat yang ke-17. Maaf, langsung 17 saja. Tetapi hikmat yang dari atas pertama-tama murni, 1, pendamai 2, peramah 3, penurut 4, penuh belas kasih 5, dan buah-buah yang baik, tidak memihak 6, tidak munafik 7. Tidak memihak, itu memihak Tuhan adil harus. Tidak memihak itu adil. Bagaimana kita bisa adil? Kalau memihak Tuhan, pengajaran benar. Kalau memihak si A, si B kita tidak adil. Tapi kalau memihak Tuhan, pengajaran benar pasti adil. Aku adil. Dan tidak munafik 7. Nah, inilah hikmat dari surga 7. Bagaikan 7 tiang. Membangun rumah rohani dengan 7 tiang. Amsal 9 ayat 1. Amsal 9 ayat 1. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ke-7 tiang. Kita membangun 7 tiang dan tembok. Saling mengasihi tadi, saling mengasihi itu tembok. Saling mengasihi saya belum menyebutkan, tembok. Kalau kita bisa saling mengasihi, membalas kejahatan dengan kebaikan sampai, itu membangun tembok persekutuan. Tembok persekutuan. Membangun tembok. Nah, sekarang hikmat dari atas 7 tiang, membangun 7 tiang. 7 hikmat, 7 tiang. 7 tiang. Semoga kita bisa mengerti. Membangun 7 tiang. Terus tadi ayat 2. Ya. Amsal 9. Ya. Memotong ternak sembelian, mencampur anggur, menyediakan hidangan. Suasana pesta. Nah, kalau taat, suci, saling mengasihi, indah. Kalau taat, ada hikmat dari surga. Ada hikmat dari surga. Satu ketaatan itu ada hikmat dari surga. Sehingga kita dipakai dalam membangun tubuh Kristus dengan 7 tiang. Nah, di situ kita merasakan suasana pesta surga. Hikmat. Dan juga perlindungan terhadap antikris terutama. Kita dilindungi, dipelihara pada zaman sampai zaman antikris berkuasa di bumi ini saja. Kita akan dilindungi, dipelihara sampai zaman antikris berkuasa di bumi. Pengkhotbah 7 ayat 12. Pengkhotbah 7 ayat 12. Karena perlindungan hikmat seperti perlindungan uang, dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemiliknya. Saudara, hikmat memelihara hidup pemiliknya. Saudara, nah itu. Semoga kita bisa mengerti. Saudara, ini karena perlindungan hikmat, perlindungan uang, beruntunglah orang dia karena dia memelihara hidup pemiliknya sampai hidup kekal. Jadi hikmat ini melindungi, memelihara kita. Sekarang ini hikmat dari surga sampai antikris berkuasa di bumi. 3,5 tahun sampai hidup kekal. Selamat. Nah, Tuhan tolong. Ini membangun tembok, tiang dan tembok. Ya, itulah lewat penggembalaan. Kita dibangun. Yang ketiga, terakhir Gunung Batu. Anggaran yang ketiga. Gunung Batu. Jadi Gunung Batu penebus anggaran pertama untuk membangun dasar orang benar. Nah, orang benar itu dasar, alas abadi. Kekal, saudara, tidak dikuasai maut. Kemudian anggaran kedua, gembala. Gunung Batu itu Yesus gembala. Tergembala kita. Disucikan, saling mengasihi. Kalau kita punya jubah indah, dipakai dalam pembangunan jubah indah. Apa yang dibangun?
saling mengasihi, tembok-tembok persekutuan, kesatuan. Ya. Nah, kalau sudah mengasihi, membalas kejahatan dengan kebaikan, wah sudah itu saja. Sudah tidak ada perpecahan lagi, sudah tidak ada perpecahan. Ya. Orang jahat saja kita balas kebaikan. Nah, kalau orang baik kita balas baik, pemungut cukai bisa. Nah, belum tentu. Tapi kalau orang jahat kita balas kebaikan, nah itu betul-betul dari Tuhan. Membangun tembok kesatuan, persekutuan, kesatuan tubuh Kristus. Dan ada tiang-tiang penopangnya. 7, itu hikmat perlindungan dari Tuhan. Pesta, suasana perlindungan. Sampai antikris, sampai kekal. Yang ketiga, Ulangan 32 ayat 4. Ini anggaran gunung batu, tetap anggarannya 1, gunung batu, cuma artinya 3. Ya. Gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil dan seterusnya. Gunung batu yang pekerjaannya sempurna, menyempurnakan. Ini Yesus sebagai, dalam kemuliaan sebagai Raja mempelai pria surga. Ini gunung batu yang pekerjaannya sempurna. Ini menunjuk Yesus sebagai, dalam kemuliaan sebagai Raja mempelai pria surga. Nah, sempurna itu selesai. Nah, ini penyelesaian pembangunan menara. Tadi membangun dasar, korban Kristus. Kemudian penggembalaan membangun tiang dan tembok-tembok. Nah, saja. Kemudian sekarang Yesus sebagai mempelai menyelesaikan pembangunan menara, pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Nah, itulah apa? Hubungan mempelai. Yesus mempelai pria, kepala, kita mempelai wanita, tubuh. Yesus mempelai pria, kita mempelai, hubungannya kasih. Hubungannya kasih. Ya, hubungannya kasih. Nah, kasih yang kekal. Yeremia 31 ayat yang ketiga. Kasih yang kekal. Nah, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepada. Kasih yang kekal. Nah, ini kasih kekal, kasih sempurna. Itu hubungan mempelai. Itu kasih yang kekal. Kasih yang tidak berubah. Kasih yang kekal. Makanya ini juga. Jangan gampang-gampang mengatakan, ya kalau kaum muda bukan kasih ya, cinta. Jangan gampang-gampang. Baru cinta 3 hari sudah cinta sana. 3 hari cinta sana, ya janganlah. Kasih itu dari korban Kristus, jangan dipermainkan. Ya, jangan seperti dunia. Ya, itu. Jadi kita sungguh-sungguh kasih itu tidak berubah. Dulu, sekarang, selama sekali mengucapkan tidak berubah. Itu kasih dari Tuhan. Kasih dari Tuhan. Ya. Tuhan tolong, makanya jangan gampang-gampang. Saudara mengatakan aku mengasihi Tuhan, jangan gampang-gampang, tahu-tahu sudah ada ibadah. Aku mengasihi sesama, terutama yang si dia, harus sungguh-sungguh. Harus mengandung suatu janji di hadapan Tuhan. Janji kepada sesama, janji kepada diri sendiri. Jangan main-main. Lalu kita cari alasan yang aneh-aneh. Ya jangan sampai ya. Kasih dari Tuhan itu kekal. Tidak berubah dulu sekarang. Gunung-gunung beranjak, kasih setiaku tidak beranjak. Amin. Tidak beranjak. Itu betul-betul kasih. Ayo kasih pada Tuhan juga. Sebab memang penyelesaian tubuh Kristus ini, penyelesaian pembangunan tubuh itu justru musim dingin. Musim dingin. Nah, musim dingin. Nah, semoga kita bisa hati-hati. Terjadi pada musim dingin. Musim dingin kasih. Nah, ayo serius ya. Jadi soal kasih ini jangan obral sana obral sini. Sungguh-sungguh. Makanya saya selalu menasihati. Kalau mau sudah mengatakan aku mengasihi engkau, ya tanya Tuhan. Tanya orang tua. Nah, itu. Kalau sudah Tuhan setuju, orang tua setuju, ya sudah pertahankan sampai terakhir. Sampai terakhir. Ya, semoga kita bisa mengerti. 2 saksi sudah cukup.
ditambah diri sendiri saksi ketiga, sempurna sebenarnya. Sudah sempurna. Ya, Tuhan tolong kita semua. Jadi serius ini, serius, apalagi imam-imam ya serius, betul-betul serius. Tuhan tolong kita semua. Apalagi pengerja lempinel, waduh, jangan sampai. Bagaimana kita bisa dipakai Tuhan? Cuma obral janji, obral kasih palsu. Lempinel perhatikan. Ya, kalau sekarang enggak boleh, nanti. Nah, perhatikan, itu baik-baik. Bagaimana mau bisa dipakai Tuhan? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Ya, palsu semuanya. Nah, semoga kita menjadi kalau nanti khotbahnya palsu, nyanyinya palsu, main musiknya palsu semua. Karena didasarkan kasih yang palsu. Makanya hati-hati. Serius hati-hati. Ya, Tuhan tolong kita semua. Ya, baik. Nah, itu kasih yang kekal. Tapi Yohanes 10:22 hati-hati. Penyelesaian pembangunan justru musim dingin. Ini dengarkan kaum muda di mana ya? Sebab saudara-saudara bisa mendengar. Orang tua juga yang mendengar dengarkan. Ya, yang sungguh-sungguh juga. Ya, semua kita ya, yang sungguh-sungguh dalam hal kasih. Jangan menjadi kepalsuan. Ya, nah, sebab nanti nikah mengarah kalau kasih palsu, loh kenapa? Nikah palsu, Babel. Nikah palsu, Babel. Yang akan dibinasakan. Semoga kita. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan bait Allah. Pentahbisan berarti selesai. Nah, semoga ini bulan 9 nanti bisa ditahbiskan. Ya, kita berdoa kepada Tuhan. Semoga ya bisa. Ya tahun ini masih 25 tahun. Jadi 25 tahun ya penggembalaan di sini. Nah, semoga ini hadiah dari Tuhan. Nah, nanti bisa ditahbiskan sekalian pentahbisan lempinel 42. Ya. Hati-hati ya, 42 bulan 3,5 tahun. Hati-hati itu ya. Nah, itu nanti kan Wahyu 11 ayat 3 itu kan. Nah, 1260 hari 3,5 tahun. 42 bulan. Hati-hati. Kalau Om dulu angkatan 18. Nah, hati-hati guru saya bilang 6. Itu 18. Ya. Dan ternyata betul. Yang jadi hamba Tuhan bisa dihitung jari. Ya, dari sekian angkatan kami dulu kalau tidak salah 60 orang. Ya, yang masih tetap menjadi hamba Tuhan bisa dihitung jari. Nah, itu kalau tidak hati-hati bahaya. Makanya jangan kasih palsu. Hati-hati semua ya, janji jangan palsu, sungguh-sungguh ya, baik kepada Tuhan, baik kepada sesama. Kalau Om ada luput-luput mohon maaf ya, mohon maaf karena terlalu banyak. Nah, ini ya, jadwal-jadwal dan lain mohon maaf ya, Tuhan tolong kita semua. Baik, ayo lanjut, tinggal sedikit lagi. Musim dingin, kenapa musim dingin kasihnya dingin? Karena menghadapi percikan darah banyak yang tidak kuat. Kehilangan kasihnya dingin karena menghadapi percikan darah. Karena menghadapi percikan darah, sengsara daging karena Yesus. Banyak yang mundur, tidak kuat. Kaum muda, perhatikan, kita semua hamba Tuhan, kita semua banyak yang tidak kuat. Karena menghadapi percikan darah, ujian, sengsara daging karena Yesus. Itu banyak tidak kuat. Dalam ujian, dalam sengsara daging bersama Yesus sudah kuat kita. Makanya kasihnya luntur, dingin kasih. Ya, semoga kita bisa mengerti. Roma 8, 35 sampai 37 itu ayat populer. Memang justru waktu penyelesaian pembangunan tubuh Kristus kita menghadapi percikan darah, ujian, menghadapi sengsara daging karena Yesus, bahkan menghadapi maut. Kita hanya seperti domba sembelian. Betul-betul. Siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, telanjang, bahaya atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba sembelian, tapi dalam semuanya kita lebih daripada orang yang menang karena Dia mengasihi.
Jadi percikan darah ini ujian, sengsara daging karena Yesus di segala bidang. Waduh, untuk mempertahankan kebenaran begini. Waduh, mau kuliah, mau ini harus ibadah. Ini sengsara daging. Banyak yang tidak tahan. Memang posisi kita seperti domba sembelian. Makanya banyak yang tidak tahan. Domba sembelian. Karena percikan darah, posisi kita sehebat apapun hanya seperti domba sembelian. Tidak berdaya, tidak bisa apa-apa. Tidak berharga apa-apa. Tidak punya apa-apa seringkali. Itu posisi kita, domba sembelian. Tidak berdaya apa-apa. Tidak berarti, tidak berharga, tidak ada yang lihat. Ya. Nah, itu tidak punya apa-apa. Nah, jangan mundur. Nah, ini banyak kali kecewa, kasihnya sudah luntur. Jangan kau muda. Ya Tuhan tolong. Justru ayo kita mohon kasihnya yang besar itu. Nah, kita mengembek saja, tidak bisa apa-apa. Banyak mengembek. Usaha apapun kita lakukan, tapi ditambah mengembek, menyembah tahun penyembah. Menyembah dengan hancur hati untuk menerima kasih Tuhan yang kekal. Kasih Tuhan. Nah, jangan lepas dari kasih. Mohon, kalau sudah tidak kuat malam ini, ayo mengembek. Mbek, Tuhan saya itu Tuhan, tidak punya apa-apa. Tidak dianggap Tuhan, tidak dianggap, tidak ada yang lihat, tidak dianggap. Tidak bisa apa-apa memang. Memang tidak bisa apa-apa. Nah, sudah, mengembek aja. Sudah usaha ini tidak bisa, mengembek aja. Biar kasih Tuhan yang kekal dicurahkan kepada kita. Hasilnya ada kekuatan ekstra. Siapa yang memisahkan kita? Ada kekuatan ekstra. Nah, saudara, ayo mengembek. Dia mencurahkan kasihnya kepada kita. Nah, kita bisa mencurhat. Ya, kita bisa curhat, mencurahkan isi hati. Dia mencurahkan kasih. Dia sahabat kita. Dia mempelai kita. Sahabat terdekat. Nah, itu kekasih mempelai kita. Ayo ngomong sama dia, ngembek. Kalau domba ngembek ya. Kalau manusia ngomong. Ya, nah, biar kasihnya. Hasilnya kekuatan ekstra. Kita bertahan. Nah, kekuatan ekstra sehingga kita tidak terpisah dari Tuhan. Apapun yang kita hadapi. Tetap setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan. Tetap percaya berharap Tuhan, tidak yang lain. Tetap percaya. Setia berkobar, jangan mundur sedikit. Jangan loyo sedikit. Yang kedua, saudara, yang kedua kemenangan, lebih dari pemenang. Kita lemah tapi menang atas musuh yang kuat. Karena kasih Tuhan berperang ganti kita. Daud lawan Goliat, menang. Selesai semua masalah-masalah yang mustahil. Selesai semua masalah-masalah yang mustahil. Ya, selesai semua masalah mustahil. Daud bisa jadi raja. Nah, mestinya sudah mati konyol di tangan Herodes. Tapi karena ada kasih dia ngembek kepada Tuhan. Nah, dia bukan cuma menang atas Goliat. Selesai masalah, ada masa depan berhasil indah. Yang tidak bisa diduga oleh manusia. Yang mungkin menghina kita sekarang. Dan lain-lain. Tidak bisa dipikirkan. Saya mengalami, Om mengalami, ini ada keluarga Om. Dulu tetangga-tetangga yang sama-sama toko selalu mengatakan, ya kasihan kalau depan itu lulus SD aja anak-anaknya sudah bagus. Karena memang sekolah di desa cuma sampai SD. Ya, kalau mau nyekolahkan ke kota, ya tidak mungkin mau makan aja belum tentu ada. Mau sekolah. Ya betul juga dia, sebenarnya tidak menghina, ya kenyataan. Ya, kenyataan, tapi kan tidak perlu buat apa begitu. Biar kenyataan jangan, ya dia, jangan. Siapa tahu roda langsung terbalik ke atas. Nah, digenjot oleh Tuhan, satu kali. Yang di atas malah di bawah. Tapi betul, untuk yang dia ngomong tentang lulus SD, justru kami yang banyak sarjana. Yang dia yang tidak sekolah. Jangan begitu. Ya, jangan terlalu kita. Jangan. Papa mertua saya, guru saya, gembala saya selalu mengatakan, kalau sama orang jangan terlalu. Ya,
Misalnya kita tidak senang, jangan terlalu sampai mau jangan. Satu waktu bisa terbalik. Jangan. Sebab semua di tangan kasih Tuhan. Amin. Di tangan kasih. Ayo sebaliknya. Nah, yang masih di bawah jangan kecewa. Terus ngembek terus sampai keberhasilan di tangan Tuhan. Berhasil dan indah di tangan Tuhan. Nah, terakhir Kolose 3:14. Tapi ayatnya masih 2 lagi ya. Ini bagian terakhir. Kolose 3. Di atas semuanya kenakanlah kasih sebagai pengikat, mempersatukan, menyempurnakan. Kasih Tuhan menyempurnakan kita, mengubahkan sampai sempurna. Mengubahkan kita sampai sempurna. Mulai dari apa keubahan? Mulut jujur. Nah, itu ada kasih Allah, jujur kita. Kalau salah ngaku salah, kalau benar-benar. Saudara, itulah jujur apa adanya. Itu. Saudara. Jangan tutup-tutupi. Jujur, itu baru. Saudara, itu kasih Allah. Mengubah kita sampai sempurna, mulai jujur. Jujur itu atap perak. Membangun penyelesaian, tadi sudah dasar sudah. Tiang sudah, saling mengasihi, tembok, tiang-tiang hikmat sudah, tinggal terakhir atapnya, jujur. Itu. Mari dalam Amsal 10:20, Kidung Agung 8:9 sudah selesai. Yuk, segera. Lidah orang benar jujur seperti perak. Nah, untuk apa perak ini dalam tubuh Kristus? Bangun atap. Bangun atap. Kidung Agung 8:9. Bila ia tembok, akan kudirikan atap perak di atasnya. Lah, sudah tembok selesai, alas tadi Yesus penebus, gunung batu, hidup benar dipagari. Alas yang abadi, dasar yang kuat. Nah, kemudian Yesus gembala, kita membangun tiang dan tembok. Tiang dan tembok, hikmat, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan bagi kita, pesta, suasana bahagia. Yang terakhir, atap kasih penyelesaian. Jujur membangun atap. Dengar, kalau tidak jujur atap bocor. Hujan masuk, ular masuk, semua masuk. Hancur hidup kita. Cepat atau lambat hancur. Jujur apa adanya. Jangan ditambah dikurang. Jujur di hadapan Tuhan. Ya, semoga kita mengerti. Kalau jujur rumah doa, Tuhan menjawab doa kita. Yang bocor-bocor justru ditambal, diperbaiki. Apa kebocoran, apa ekonomi bocor, apa nilai-nilai bocor, apa bocor. Nah, Tuhan akan tolong kita. Sampai sempurna, tidak salah perkataan. Kita menyambut kedatangannya kedua kali di awan purnama dengan sorak-sorai. Haleluya. Tuhan memberkati kita semuanya. Ayo, yuk bangkit berdiri cepat yuk. Tiada yang dapat memisahkan di mana itu? Apa yang dapat? Tidak yang dapat. Apa yang dapat memisahkan kita? Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Apa yang dapat memisahkan? Ayo Tuhan tolong. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku, kelaparan, ketelanjangan, tak satu kor langsung tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabat. Denganku bangun alas kebenaran yang tidak benar buang. Bangun tiang hikmat dari atas, tembok kesucian saling mengasihi, jangan menyakiti,
Tuhan tolong balas kejahatan terus dengan kebaikan hari-hari. Bangun atap, jangan mulut bocor. Jujur di hadapan Tuhan akan tolong. Tuhan jawab doa-doa kita. Raja Daud dijawab. Jangan ikut-ikut. Saya merasa ada satu mungkin yang butuh maju, satu tidak apa-apa. Ayo silakan. Di sini di Medan Surabaya ada waktu 2 menit, 3 menit. Tapi jangan ikut-ikut, tapi jangan gengsi. Kalau butuh datang pada Tuhan. Ya, haleluya. Mungkin orang tua tidak tahu. Tuhan yang tahu keadaan. Kalau orang tua baik, jangan sombong. Jangan bangga, jangan mengandalkan. Kecewa satu waktu. Tuhan sahabat yang sejati, yang mengasihi kita semua. Yang lain boleh duduk, boleh menuntut, terserah. Ayo ngomong sama Tuhan, jujur di hadapan Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Ini kami, ini saya. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Ya lawas saya. Oh, haleluya. Ya lawas saya. Oh, kami menyembah. Kami menyembah. Oh, ya lawas saya, lawas. Ya lawas saya, lawas. Oh, di Medan, Surabaya, di Jakarta, di dalam negeri luar sama Tuhan. Engkau jamah kami dengan tangan kasih-Mu. Engkau sanggup Tuhan. Seperti Daud Tuhan, Engkau mengangkat sekejap saja Tuhan. Engkau mampu. Ayo yang tugas di atas juga boleh, yang musik boleh. Maju, kesempatan. Ayo silakan, tinggalkan semua, tidak apa-apa. Ayo, haleluya. Yang butuh, ayo. Jangan gengsi malam ini. Haleluya. 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 Oh, haleluya. 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 Ya lawas saya, lawas. Jamah Tuhan, jamah dengan tangan kasih-Mu Tuhan. Jamah kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Ya lawasa, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawasa. Ya lawaka. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawaka. Ya lawasa, ya lawaka. Haleluya. 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 Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Engkau tolong kami semua Tuhan. Terima kasih sampai kesempurnaan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bangkit berdiri di tempat yang ada. Haleluya. Ada tangan kasih Tuhan diulurkan kepada kita. Ayo kita mengulurkan tangan kepada Dia. Yang tidak berdaya, tidak bisa apa-apa. Ayo angkat kepada Tuhan malam ini. Haleluya. Sudah ngomong sendiri kepada Tuhan. Tidak dibatasi, Dia sahabat sejati. Oh, Dia kekasih kita. Dia tahu keadaan kita. Lebih dari semua manusia di dunia. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. 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 Oh, haleluya. Ya lawasa, ya lawaka. Ya lawasa, ya lawaka. Ya lawasa. Haleluya. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Engkau baik bagi kami Tuhan. Oh, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Engkau baik bagi kami. Engkau sanggup menyempurnakan kami semua. Terima kasih. Turunkan tangan. Kembali ke tempat. Terima kasih Tuhan. Tetapkan firman-Mu. Tetapkan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bisa mengasihi Tuhan lebih dari semua.
kami mengasihi sesama seperti diri kami sendiri Tuhan. Terima kasih. Syukur hanya kepadamu Tuhan. Kau mudah sucikan hidup mereka, tolong kami semuanya Tuhan. Yang bekerja berkati dengan berkat dari surga, buka jalan. Yang mencari pekerjaan, buka jalanlah Tuhan, tolong semua. Yang sekolah kuliah, berikan hikmat-Mu Tuhan. Naik kelas baik, lulus baik, nama Tuhan dipermuliakan Tuhan. Yang mencari sekolah baru pada nantinya tingkat apapun, tolong semua. Engkau memberkati Tuhan, Engkau menolong. Kami serahkan dan berikan yang terbaik semua. Terima kasih, berikan pergaulan yang baik, yang suci, yang benar di dalam Tuhan. Berikan perjodohan terbaik, satu dalam pengajaran benar. Ada buah-buah pengajaran sesuai kehendak-Mu Tuhan. Engkau tolong Tuhan, terima kasih. Berikanlah ketaatan kaum muda, kesetiaan kaum muda. Berikan ketabahan, takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih. Tuhan beri masa depan berhasil indah semuanya. Orang tua kami masing-masing kami belum bisa balas apa-apa. Tuhan balaskan berkat kepada mereka, selamatkan mereka. Gembala-gembala di daerah menggembalakan kami belum bisa balas apa-apa. Tuhan balaskan berkat pakai dalam pengajaran benar, tambahkan jiwa-jiwa Tuhan. Engkau tolong semua. Terima kasih, Engkau dengar seru doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita nyanyi, kita memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Untuk pekerjaan kaum muda saja, baik Tuhan memberkati kita semua. Nomor 2, nyanyian tambahan. Jalanmu tak terselat. Jalanmu tak terselat. Oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh nama, aman dan sejahtera. Walau di tengah ingin ku selalu rasakan keindahan. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Puji Tuhan. Besok pagi di sini 6.40 bersama Patra Kuningan. 14 Pak Jakarta Kebaktian Umum 6.40. Kemudian siangnya di WR4 Surabaya 955 dan malamnya di Suprapto 2 ABC Medan 1845. Gunakan hari libur, datang pada Tuhan. Tuhan memberikan nilai tambah kepada kita semua. Ya, setia semuanya. Tuhan tolong. Doa yang ulang tahun tanggal 1 sampai 8 Februari. Ya, baik. Ibu Lili Chandrawati hari ini. Bapak Dadi Kusuma Lasarus Sarjana Hukum hari ini, Brigita Cindy Boli hari ini, Matthew Ronaldo Swanto 2 Februari, Javier Alvaro Winata Sekolah Minggu 2 Februari, ini Matthew Ronaldo ponaan saya, Javier ini cucu, ya cucu ponaan. Bapak Anton Willy Tampu Bolon Medan 2 Februari, Samantha Clarence Yudit 3, Johan Limantara 4 Februari, Bapak Supardi 5, Ibu Mariani Jember 5, Davina Natasa Natania Surabaya 5, Riko Munte Medan 5, Bapak Dedi Simbolon Medan 5, Gracia Krisnanda Surabaya 6, Bapak Otniel Eko Budianto Surabaya 6, Bapak Andris Taka Hindangen 7, Dona Seril Hermanto 7, Daniel Wahyudi
Sarjana Ekonomi Jakarta 7, Ibu Alfastia Eudia Febriantari 8 Februari. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita tamatkan kebaktian kita pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Kami berdoa buat yang ulang tahun di sini, di Surabaya, Medan, Jakarta, di mana-mana semua yang disebut nama atau tidak. Mulai kemarin, hari ini, besok, selanjutnya berikan panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga, berkat rohani jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka, teristimewa, dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, Engkau baik bagi kami. Segala pengorbanan anak-anak-Mu Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Latihan kur di sini, Surabaya, Medan, Jakarta, Engkau berkati urapi Tuhan untuk kemuliaan keagungan nama Tuhan. Dan jika nanti kami pulang bersama-sama dimanapun kami berada, Engkau jaga, lindungi, sertai, jauhkan dari celaka mara bahaya. Tuhan bersama kami. Tiba di rumah selamat sehat, kembalikan jam-jam ibadah dengan setia kepadamu Tuhan. Terima kasih, syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Ayo 5 detik, 10 detik di mana berada. Ada tangan kasihnya. Tangan berlobang paku yang sering dikecilkan oleh manusia. Tapi ada tangan kasih yang besar yang bisa melakukan apa saja bagi kita semua. Kita sembah Dia. Serahkan di peluk tangan kasih yang besar. Dia yang menentukan semuanya. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Oh, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Engkau baik bagi kami. Tidak ada yang mustahil bagimu. Turunkan tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan lain. Puji Tuhan.